పాపంలో పార్ట్నర్స్ అందరినీ నీతోనే చంపించి నీకేం కావాలన్నా ఇస్తాను. చనిపోయిన కలెక్టర్ గారు. Shankar berlari membawa tas yang telah dicuri oleh beberapa pria. Ia menuju kantor polisi hingga setibanya di kantor polisi ia berteriak dan mengatakan pada petugas yang berada di tempat itu. Mereka segera menangkap beberapa pria yang masih mengejar Shankar. Inspektur Raja Rao yang merasa kasihan terhadap Shankar langsung memintanya untuk menjadi putra sambungnya, menemani putra kandungnya bernama Bharat yang hanya seorang diri setelah ibunya meninggal dunia. Dengan senang hati, Shankar menerimanya dan ia tidak menyangka kalau Bharat putra kandung Raja Rao pun menerimanya dengan tangan terbuka. Bahkan ia sangat menyayangi Shankar seperti saudaranya sendiri. Namun tiba-tiba Bharat berkelahi dengan seseorang temannya yang telah berlaku curang saat bermain layangan. Shankar mencoba melerainya, tapi Bharat tidak sengaja mendorongnya hingga terjatuh dan tewas. Shankar menggantikan polisi Bharat dan mengakui kesalahan Bharat sebagai kesalahannya. Raja Rao yang tidak mengetahui kebenarannya sangat marah dan memenjarakannya. Ia bahkan mengancam untuk tidak menunjukkan wajahnya lagi ke hadapannya. Bharat hanya terdiam dan menangis melihat Shankar dibawa oleh para petugas, namun ia tidak berani mengungkapkan kebenarannya. Di dalam penjara anak, Shankar selalu berprestasi, dan ia bercita-cita menjadi seorang polisi. Shankar yang telah tumbuh dewasa telah mendapatkan cita-citanya sebagai seorang polisi. Dalam tugasnya, ia dipindahkan ke kota lain, membuat penjahat lokal di kota tersebut senang. Persoalan di distrik Anantapur menjadi topik pembicaraan utama di pihak kepolisian. Damodar, mafia besar, sangat ditakuti di tempat itu, bahkan terang-terangan menghabisi semua orang yang telah mengikuti keinginannya untuk membangun pembangkit yang bisa menunjang bisnisnya. Shankar pun akhirnya dipilih untuk bisa menyelesaikan Damodar dan menjaga distrik Anantapur menjadi lebih damai. Anggota polisi yang bertugas pun terkejut melihat kedatangan Shankar yang langsung memperbaiki cara kerja semua anggotanya di kantor polisi tersebut. Satu persatu dari anggotanya mulai mengadu bagaimana Damodar bisa menguasai tempat ini dan membuat mereka takut untuk bertindak. Shankar mencoba memahami ketakutan anggotanya. Shankar mulai dengan pekerjaannya. Ia mendatangi pasar dan melumpuhkan beberapa orang yang bertindak tidak baik terhadap warga lain. Ia menghancurkan toko miras yang berkuasa dan bertindak semena-mena terhadap pendeta yang menasihatinya. Shankar pun mulai mengetahui kalau semua peredaran minuman keras dikendalikan oleh Damodar. Shankar langsung menutup satu persatu toko-toko yang menjual miras untuk masyarakat luas. Anak buah Damodar pun tidak tinggal diam. Mereka langsung mencoba menyerang Shankar, tapi saat bertarung menghadapi Shankar, mereka sangat ketakutan. Karena Shankar bukan seperti polisi-polisi lain yang bisa dengan cepat ditundukkan. Sementara di tempat lain, Durga yang merupakan saudara laki-laki Damodar terkejut ketika mendapatkan berita tentang Shankar yang bisa menutup semua toko miras mereka. Shankar mulai tertarik pada seorang gadis yang ia lihat saat menjalankan tugasnya. Ia memperhatikannya dari jauh dan mulai mengetahui kalau gadis tersebut bernama Saroja. Namun ia tidak menyukai polisi yang selama ini takut terhadap Damodar. Morty yang merupakan anak buah Durga yang digunakan untuk menghancurkan Shankar malah terjebak dengan Shankar. Ia tidak mengetahui kalau Shankar baik terhadapnya. Dalam perbincangan mereka, Murti malah membongkar usaha yang dilakukan Durga bersama Damodar, yaitu menjual bagian tubuh dan organ orang lain. Setelah mengorek informasinya, Murti ditangkap dan dihukum. Saroja sendiri mulai menyukai Shankar. Ia sudah mulai berani mendatangi Shankar di kantor polisinya. Hal itu membuat Shankar benar-benar jatuh cinta kepada Saroja. Damodar yang telah kembali ke kediamannya menyiksa 3 anak buah kepercayaannya. Kemudian ia mengirim Durga untuk bisa datang menjemput Shankar. Tapi mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Shankar. Durga yang membawa anak buahnya pun tidak berdaya menghadapi Shankar yang seorang diri. Shankar membawa Danu ke tengah masyarakat dan memukulinya dengan sabuk sama seperti yang ia lakukan pada inspektur-inspektur sebelum dirinya. Masyarakat yang melihat hal itu merasa senang, akhirnya mereka bisa melihat anak buah Damodar dilumpuhkan. Shankar pun mendatangi pembangkit listrik bersama anggota lainnya.
Damodar yang melihatnya datang hanya diam terlebih saat Shankar duduk di hadapannya. Damodar hanya meminta Shankar untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Tapi bukannya takut, Shankar malah menantangnya dan mengatakan ia sudah memiliki bukti-bukti kejahatan Damodar sebelum ia dikirim ke tempat ini. Melihat hal itu, Damodar memerintahkan semua anak buahnya untuk memukuli Shankar, tapi lagi-lagi tak ada satupun bisa menyentuhnya. Hingga anggota polisi lain datang dan bersama Shankar mereka menutup proyek impian Damodar. Melihat apa yang dilakukan oleh Shankar, Damodar benar-benar marah. Ia sangat ingin menghancurkan Shankar. Sekar yang merupakan saksi hidup dari pembunuhan petugas pengadilan dibawa menghadap komisaris. Sekar mengaku takut untuk melaporkan apa yang telah ia lihat hingga akhirnya Shankar datang dan menunjukkan keberaniannya melawan Damodar. Komisaris meminta Shankar untuk melindungi Sekar agar ia bisa dibawa ke pengadilan. Namun keesokan harinya seorang wanita berlari dan menunjukkan rekaman pembunuhan Sekar yang dilakukan oleh Damodar. Tapi tiba-tiba Sekar datang dan membela Damodar. Ia bahkan mengatakan kalau ia ditekan oleh Shankar untuk menjadi saksi atas kejahatan Damodar. Komisaris langsung menekan Shankar untuk memperbaiki kesalahannya dan meninggalkannya. Shankar terdiam karena mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Sekar kalau ia terpaksa menuruti permainan Damodar karena anak dan istrinya diculik dan diancam akan dihabisi. Shankar juga mengatakan pada Prabakar kalau Damodar harus bertanggung jawab atas kematian kakaknya Bharat. Shankar mengetahuinya saat ia mempelajari file-file kejahatan yang dilakukan oleh Damodar. Tiba-tiba Raja Rao datang dan menangis sambil meminta maaf kepada Shankar karena Bharat telah menceritakan semuanya. Shankar pun memeluk ayah sambungnya sambil menangis. Raja Rao menceritakan petugas hak asasi manusia yang dihabisi secara kejam itu adalah teman sekelas Shankar. Dan Bharat yang mengetahui pembunuhan itu mencoba mengumpulkan file-file kejahatan Damodar. Tapi Damodar malah menjebak Bharat dan membuat Bharat seolah-olah menjadi koruptor dengan bukti uang yang ada di rumah mereka. Damodar juga mengerahkan anak buahnya untuk mengganggu istri Bharat. Setelah Bharat bisa bebas dengan jaminan, Damodar membuat berita palsu tentang perselingkuhan istri Damodar. Saat itulah Bharat menceritakan kebenaran tentang Shankar di masa kecil. Dan Raja Rao tidak menyadari itu adalah saat terakhirnya bertemu dengan Bharat karena ia dan istrinya bunuh diri bersamaan dengan meminum racun. Shankar yang mendengar cerita itu merasa sangat marah dan berniat benar-benar ingin melihat kematian Damodar di tangannya. Shankar mendatangi kembali kediaman Damodar. Komisaris yang ternyata berpihak pada Damodar terkejut melihat kedatangannya. Shankar dengan kepintarannya berpura-pura berpihak pada Damodar. Menteri dan komisaris yang mendengar itu merasa senang. Damodar mengundang Shankar di upacara ulang tahunnya yang akan dirayakan esok hari. Shankar pun mengiyakan dan bersiap untuk menghadiri perayaan itu. Namun sebelum pergi ke pesta tersebut, Saroja datang dan dalam kesempatan itu Shankar memperkenalkan kekasihnya kepada Raja Rao. Pesta itu dihadiri banyak pejabat-pejabat penting. Mereka bersatu untuk menikmati pesta, bernyanyi dan menari bersama. Shankar mencoba untuk menjalankan rencana yang telah ia buat untuk Damodar. Setelah pesta berakhir, Damodar menghubungi Suri Delhi. Shankar mulai mencari tahu siapa Belsuri atau Suri Delhi. Rekannya mengatakan kalau Belsuri pernah menjadi pelayan di Delhi Abbayan dahulu. Ia yang menyediakan gadis-gadis untuk para pejabat mulai dari kelas rendah hingga kelas tertinggi ia bisa menyiapkan. Bahkan sekarang ia menjadi mafia besar yang bergulat di bisnis ilegal penjualan wanita. Belsuri juga bekerja sama dengan Damodar dan ia menanam saham tertinggi di proyek tersebut. Belsuri pun datang menemui Damodar dan semua orang-orang yang bekerja sama dengannya. Shankar mengajak keluarga Saroja untuk bisa menjalankan rencananya. Mereka menakut-nakuti Suribel dengan berita penangkapan orang yang memiliki pekerjaan seperti Suribel. Hal itu pun membuat Suribel takut. Shankar yang telah menjalankan rencananya tidak disadari oleh Damodar sama sekali. Bahkan ia telah berhasil mengadu domba Belsuri dengan Damodar. Dan Belsuri mulai dekat dengan Shankar. Mereka bersama-sama menakut-nakuti Damodar yang akan dipenjara. Shankar pun mendatangi menteri dan menghajarnya tanpa ampun sebagai balas dendamnya untuk Bharat karena ia telah menyeret Bharat ke penjara dengan bukti-bukti palsu. Setelah puas memukulinya, Shankar pergi meninggalkannya seorang diri. Tak lama anak buah Damodar datang untuk menghabisi menteri yang dikira telah mengkhianati Damodar. Menteri mencoba membela diri, tapi karena mereka tidak mengerti bahasa yang diucapkan menteri, mereka pun langsung menebaskan senjata tajam mereka ke arah menteri tersebut hingga tewas. Berita kematian menteri pun membuat Suribel takut.
Shankar mengambil kesempatan itu untuk menakut-nakutinya dan mengatakan kalau Damodar akan menghabisinya. Suribel pun takut dan mau mengikuti kerjasama yang ditawarkan oleh Shankar. Kematian Menteri Nagaruju telah diketahui oleh Damodar. Ia pura-pura tenang dan meminta perlindungan komisaris. Tapi tiba-tiba komisaris menyentuh gadis yang dicintai Damodar hingga membuat Damodar marah. Rencana Shankar untuk memecah belah mereka mulai terlihat. Shankar bersama Prabakar mulai mencari kelemahan komisaris untuk bisa memecahkannya dari Damodar. Shankar meneror kekasih Damodar yang dulunya seorang penari perut. Ia menekannya dan meminta uang yang cukup banyak hingga membuat gadis tersebut takut. Mau tidak mau, ia meminta tolong pada Suribel, tapi dengan cepat Suribel memintanya untuk meminta pertolongan pada Maili komisaris tersebut. Sukanya yang merupakan nama dari kekasih Damodar menurutinya dan menelpon Maili. Dengan senang hati Maili menerima telepon tersebut dan mendengarkan semua keluhan Sukanya dan ia akan berada di rumah Sukanya dalam 15 menit. Rencana selanjutnya akan dilakukan oleh Shankar. Ia bersama Suribel memulai permainan mereka di hadapan Damodar. Melihat hal itu, Damodar melerai mereka dan menekan Shankar untuk mengatakan semua yang terjadi. Shankar yang telah mengolah rekaman telepon Sukanya dan Maili memperdengarkan ulang pada Damodar. Hal itu membuat Damodar benar-benar marah. Ia tidak menyangka Maili bisa mengkhianatinya. Suribel pun langsung menelponnya dan mengajak Suranya bekerja sama. Hingga saat Damodar datang, Sukanya berpura-pura dilecehkan oleh Maili. Mendengar semua kebohongan Sukanya, Maili mencoba membela diri dan mengatakan kalau ia adalah seorang gay dan tidak akan menyukai wanita. Tapi Sukanya terus memojokkannya hingga membuat Damodar langsung menyerangnya. Shankar mencoba melerainya dan membawa Maili keluar dari rumah Sukanya. Setelah membereskan Maili, Shankar kembali ke Damodar dan menjelek-jelekan Maili dan mengadu domba dengan Damodar. Ia benar-benar berhasil membuat Damodar tidak lagi mempercayai Maili. Setelah berhasil, Shankar mendatangi Maili dan menelanjangi semua kesalahannya terhadap Bharat. Maili benar-benar terkejut mendengar hal tersebut dan ia berniat melaporkannya kepada Damodar. Tapi sebelum ia keluar dari rumah tersebut, ia telah tewas karena racun yang telah dicampur oleh Shankar di dalam minumannya. Berita kematian Maili didengar oleh Damodar dari televisi. Mereka mengira itu keracunan dari makanan yang ia konsumsi. Shankar dan Suribel memulai rencana selanjutnya. Kini mereka mendekati Durga yang menjadi sasaran mereka selanjutnya. Namun sebelum melakukan hal itu, pertunangan Shankar dan Saroja dilakukan terlebih dahulu. Semua berkumpul di perayaan pertunangan itu. దాంతో తన మీద గౌరవం ఇంకా పెరిగింది. Once again, thanks, uncle. గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి. అమ్మా గురూజీ. వెనక్కి తిరుగు. Usaha Shankar mulai terlihat. Adu domba yang ia lakukan antara Damodar dan Durga pun berhasil. Mereka bertengkar hebat dan saling meninggalkan. Shankar mendekati Durga dan memperkeruh suasana. Setelah itu ia mendekati Damodar dan melakukan hal yang sama. Tapi tiba-tiba penembak misterius datang dan berusaha menghabisi Damodar. Dengan cepat Shankar mengejarnya dan membuka topeng pelaku yang merupakan Arjun, rekan Bharat. Hal itu pun benar-benar dimanfaatkan oleh Shankar dan mengatakan Arjun adalah suruhan dari Durga. రాసుకున్నాడు వాడంటే చంటిగాడా? కాదు బంటిగాడు ఆదాయం మొత్తం Tak lama Durga datang mengunjungi Damodar. Ia meracau di hadapannya. Damodar hanya terdiam dan Shankar mencoba membela Damodar. Ia menelanjangi kesalahan Durga hingga membuat Damodar kesal dan menghabisinya dengan satu tembakan. Shankar tersenyum penuh kemenangan. Tapi tiba-tiba Suribel mengkhianatinya. Ia bersama anak buahnya datang dan menghancurkan kantor polisi saat Shankar tidak berada di tempatnya. Pengacara Shankar menelpon Damodar dan mengatakan apa yang telah terjadi. Setelahnya ia pun menelpon Shankar. Suribel menemui Damodar dan mencoba mengatakan kalau Shankar adalah pengkhianat yang telah memecah belah mereka. Namun Damodar tidak menghiraukannya. Ia malah menghukum Suribel yang mulai mengkhianatinya. Suribel pun akhirnya tidak sadarkan diri karena kelelahan. Shankar mulai menunjukkan diri dan mulai membalas dendam atas kematian Bharat. Ia menyerang semua anak buah Damodar hingga tidak tersisa satupun. Damodar mau tidak mau menghadapi Shankar seorang diri. Tapi tidak sulit bagi Shankar untuk menghabisi Damodar. Karena tidak butuh waktu lama, ia bisa menghabisi Damodar dengan tangannya sendiri, tapi ia membawa Damodar ke tengah-tengah masyarakat. Namun, Damodar malah menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Shankar. Tanpa banyak membuang waktu, Shankar menarik pelatuk senjatanya dan menghabisi Damodar. Ia pun tewas. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Agadu. Shankar akhirnya mampu membalaskan dendam dari kakak sambungnya. Ia pun berhasil membubarkan persekongkolan antara mafia, pejabat pemerintah dan juga pejabat kepolisian.
Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.